Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholihah yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Sabahul khair. Kaifa halukum? Semoga Ananda dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Ananda sholihah sekalian, sudah siap belajar kan hari ini? Mari kita mulai belajar akidah hari ini bersama Ustadzah Hamimah. Dan kita mulai pembelajaran hari ini dengan pembacaan basmalah. Bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah kita akan belajar memasuki materi Allah pemberi rizki dan Allah pengatur semesta segala hal. Allah pengatur alam semesta. Kemarin kita sudah belajar bahwa Allah itu maha pencipta. Allah menciptakan manusia, menciptakan hewan, dan menciptakan tumbuhan. Allah juga menciptakan bintang, menciptakan bulan, dan juga menciptakan matahari. Masih banyak yang lainnya. Allah menciptakan seluruh alam semesta karena Allah itu maha pencipta. Nah, apakah semua ciptaan Allah bermanfaat bagi manusia serta makhluk hidup yang lainnya? Jawabannya, ya, pasti bermanfaat. Tidak hanya menciptakan begitu saja, Allah itu menciptakan semua hal, baik dalam tubuh manusia yang diciptakan, itu juga bermanfaat bagi diri manusia dan juga bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Contohnya, kita lihat di sini ada hewan apa, Salihah? Nah, contohnya Allah menciptakan harimau. Harimau itu diciptakan dengan kuku yang tajam, gigi pula yang tajam, serta gerakannya lincah. Nah, semua itu sebagai rizki untuk harimau, agar harimau mampu menangkap mangsanya. Jadi tidak hanya menciptakan begitu saja, Allah ciptakan kukunya yang tajam, penglihatannya juga tajam, gerakannya lincah, itu sebagai rizki bagi harimau itu sendiri. Kemudian matahari. Contoh lainnya itu matahari. Allah menciptakan matahari mampu bersinar terang. Sinar terang matahari adalah rizki bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Sinar matahari dapat menerangi bumi di siang hari. Jadi sinar matahari itu sangat bermanfaat. Coba kita kira, Sholihah pasti tahu manfaat dari matahari. Nah, Bapak Ibu kalian ketika menjemur pakaian, atau kalian yang ketika membantu orang tua menjemur pakaian, itu pasti di bawah sinar matahari. Itu salah satu manfaat dari matahari, rizki bagi manusia. Selain itu, Allah juga mengatur semua yang Allah ciptakan. Allah mengatur manusia, ada yang berhidung pesek dan mancung, berkulit hitam dan putih, serta berrambut lurus dan keriting. Allah juga mengatur hewan, ada yang berjalan, melompat, terbang, berenang. Bayangkan, kalau hewan hanya berjalan semua, gimana ikan? Bagaimana dengan burung? Ya, kalau Allah menciptakan hewan dengan berenang semua, coba bagaimana hewannya hidupnya di darat? Nah, Allah mengatur semua ciptaan Allah. Matahari juga diatur bersinar di siang hari, sedangkan bulan di malam hari. Allah itu maha kuasa. Allah lah pengatur alam semesta. Maka dapat kita pahami, Sholihah, Allah itu yang menciptakan alam semesta, Allah yang memberi rizki, dan Allah pula yang mengatur alam semesta. Nah, Allah sebagai pencipta atau Allah yang menciptakan segala hal dinamakan sebagai Khalik. Sedangkan semua yang diciptakan oleh Allah dinamakan makhluk. Coba diulangi ya. Allah sebagai pencipta dinamakan Khalik.
Sedangkan semua yang diciptakan oleh Allah dinamakan makhluk. Berarti apa saja makhluk? Nah, manusia, kita adalah makhluk karena kita diciptakan oleh Allah. Hewan, tumbuhan, matahari, gunung, bulan, bintang, dan semua hal yang diciptakan oleh Allah dinamakan makhluk. Nah, dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Nah, hafalkan ya Salihah. Nah, katakanlah Allah itu Maha Esa. Maksud dari ayat tersebut, Allah itu Maha Esa, Maha Satu, Maha Tunggal. Allah itu hanya satu. Nah, Allah itu Maha Esa. Maka dari itu Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Allah tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk menciptakan makhluk. Allah menciptakan bumi sendiri. Allah menciptakan manusia sendiri. Allah itu Maha Kuasa melakukan semuanya sendiri. Seperti menciptakan makhluknya, mengatur segala alam, itu Allah semua melakukan sendiri. Allah kuasa melakukan sendiri. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Nah, kemudian pada ayat ketiga Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, tadi Allah itu Maha Esa, Allah itu sendiri. Allah itu sendiri, Allah Maha Tunggal. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Maka dari itu Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Maksudnya Allah tidak melahirkan anak dan juga tidak dilahirkan. Allah tidak mempunyai anak, Allah tidak mempunyai ayah dan juga tidak punya ibu, karena Allah itu tidak dilahirkan. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi materi hari ini kita bisa mempelajari bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki dan Allah lah yang pengatur alam semesta. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, Sholihah silahkan dibuka buku akidahnya halaman 7 dan halaman 8. Halaman 6 dan halaman 7 coba dikerjakan nomor 1 sampai 10. Langsung jawab di buku cetaknya saja nggih. Kemudian kirim hasil jawaban Sholihah ke WA Ustadzah. Akan tetapi coba disampaikan ke Bapak Ibu di halaman ke-7, di situ ada pilihan jawaban. Coba ditulis saja. Untuk jawabannya itu ada tumbuhan diberi tulisan A, tua B, luas C, putih D, bertaring E, dan seterusnya. Nah, nanti kalian cukup menjawab jawabannya ABC-nya saja, tidak usah diberi tulisan tumbuhan, tua, luas, agar lebih cepat dan tidak capek ketika mengerjakan, nggih. Barakallahu fikum. Nah, demikian materi akidah hari ini. Sebelum Ustazah tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Sudah hafalkan Sholihah? Ayo bareng-bareng dibaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.